Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya mahasiswa KKN dari Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa Yogyakarta dari Padepokan 39. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang pengenalan konsep dan jenis-jenis ekonomi kreatif. Sebelumnya, tahukah Anda mengenai konsep ekonomi kreatif beserta jenis-jenisnya? Apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang memiliki penopang utama informasi dan kreativitas. Dengan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, maka bisa dibilang bangsa kita dan negara Indonesia sudah siap untuk bersaing dengan ekonomi global. Namun, perlu diketahui bahwa ekonomi kreatif ini belum begitu dikenal oleh sebagian masyarakat, dikarenakan istilah ekonomi kreatif belum lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga membuat istilah ini masih terdengar sangat samar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, supaya bangsa dan negara Indonesia bisa menerapkan ekonomi kreatif, maka kita perlu mengenal konsep ekonomi kreatif. Dengan mengenal ekonomi kreatif, maka kita akan mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Bahkan, tak menutup kemungkinan kita bisa membuat usaha ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya, yang membutuhkan gagasan dan ide-ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Dalam konsep ekonomi kreatif, salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreativitas. Hal itu dikarenakan industri kreatif merupakan ini dari bidang ekonomi kreatif yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Pada intinya, ekonomi kreatif merupakan suatu bidang yang memiliki hubungan erat dengan kreativitas, ide serta sumber daya manusia yang kemudian dikombinasikan dengan digitalisasi masa kini. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Selanjutnya itu ada manfaat ekonomi kreatif. Adanya ekonomi kreatif ternyata memiliki juga beberapa manfaat. Yang pertama itu ada mengasah ide-ide kreatif yang sudah dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga angka pengangguran berkurang. Yang ketiga, membangun kompetisi usaha yang lebih sehat. Yang keempat, menciptakan profesi-profesi baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Yang kelima, mempercepat inovasi produk dalam berbagai jenis bidang. Selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, bersumber dari kreativitas individu. Yang kedua, Selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, bersumber dari kreativitas individu. Yang kedua, bisa didistribusikan secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, bisa digantikan atau diubah dengan mudah. Yang keempat, tidak ada batasan, bisa mengikuti tren dengan mudah. Selanjutnya itu ada jenis-jenis ekonomi kreatif. Bagi Anda yang ingin terjun ke dalam ekonomi kreatif tetapi belum tahu usaha apa yang dibangun, maka Anda bisa melihat beberapa contoh ekonomi kreatif dari berbagai jenis usaha seperti yang pertama itu ada kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini merupakan salah satu sektor perekonomian yang bersifat kreatif. Karya seni ini merupakan hasil karya dari para pengrajin yang berharap dapat menjalankan perekonomiannya. Jika kamu berniat mengambil sektor ini, yaitu kerajinan, maka diharapkan untuk menghasilkan kerajinan dengan kualitas tinggi. Apabila kualitas kerajinan yang kamu produksi sangat baik, maka akan berdampak baik pada perekonomian. Contohnya itu kerajinan yang dapat kamu produk
dalam konsep ekonomi ini, yaitu yang pertama kerajinan tanah liat, yang kedua kerajinan batu, yang ketiga kerajinan kayu, yang keempat kerajinan barang bekas, dan ada juga kerajinan tangan dan lain-lainnya. Selanjutnya ada desain. Sebagai karya seni bisa dirancang menggunakan kreativitas seseorang dalam pembuatannya. Biasanya berupa citra atau gambar yang menunjukkan suatu keindahan atau keserasian. Berdasarkan jenisnya, kamu dapat memproduksi desain seperti desain poster, kartu undangan, kartu ucapan, kartu tiket, kartu ruangan, dan berbagai desain lainnya. Yang ketiga itu ada fashion. Fashion merupakan faktor ekonomi yang memerlukan kreativitas serta tidak pernah berhenti tumbuh dan berkembang. Apalagi pada masa sekarang, banyak sekali para perancang yang melakukan berbagai kolaborasi untuk memajukan ekonomi ini. Fashion tentunya memerlukan daya kreativitas yang berada dalam mental para perancangnya. Adapun fashion dapat kamu kembangkan dalam sektor ekonomi ini, yaitu seperti fashion baju wanita, fashion baju pria, fashion baju anak-anak, fashion baju adat, fashion batik, fashion jilbab, fashion tas, dan berbagai macam fashion lainnya. Selanjutnya itu ada kuliner, lalu game atau aplikasi film, fotografi, dan video periklanan dan musik. Baik, itulah beberapa informasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan yang telah saya berikan pada para penonton dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan inspirasi untuk mencoba memulai kegiatan ekonomi kreatif. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.